Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 293 nyanyikan harmoni. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Zhensheng bergegas keluar ketika dia mendengar gerakan itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia melihat adegan ini. Itu adalah gong dan spanduk. Jelas, dia berencana untuk membuat masalah. Apa yang kamu lakukan? Datang dan minta keadilan. Red Nose mengangkat kepalanya dan berkata, lalu memukul gong dan genderang dengan keras lagi. Semuanya, datang dan lihat, tolong beri kami keadilan. Anda menghentikannya. Li Zhensheng memarahi dengan dingin, jika ada yang ingin Anda katakan, jangan mengetuk. Pria berhidung merah itu tidak menghiraukannya, masih terus menggedor gongnya dengan keras, rupanya sengaja untuk menarik perhatian orang yang lewat. Aku menyuruhmu berhenti. Li Zhensheng berjalan mendekat dan menarik gong di tangannya, dan membantingnya ke tanah. Apakah kamu berani memukul gongku? Pria berhidung merah itu mendorong Li Zhensheng dengan keras, tetapi Li Zhensheng terlalu besar, dan dia tidak mendorong sama sekali. Dia berkata dengan marah, baiklah, kamu kembali ke Sengtangkan. Membenarkan kerugiannya, bagaimana kita mengelola kerugian itu? Menurut kesan saya sepertinya tidak memberi Anda obat apapun. Dari mana asal penjual obat palsu di spanduk Anda? Setelah bersama Lin Yu begitu lama, Li Zhensheng terus belajar, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu dan mencari tahu siapa yang menghasut sekelompok orang ini. Jika itu dibiarkan sebelumnya, dia akan mengalahkan gangster ini dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Ya, saya tidak datang kepada Anda untuk membeli obat, tetapi saya membeli obat dari pabrik farmasi Anda. Hidung merah mengangkat kepalanya khusus untuk menaikkan volume, karena takut penonton tidak akan mendengarnya. Obat dari pabrik farmasi. Obat kami dari pabrik farmasi Huiseng. Li Zhensheng mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pabrik farmasi Huiseng, dia tahu bahwa obat yang diproduksi oleh pabrik farmasi dikembangkan oleh Lin Yu sendiri. Ya. Bagaimana bisa ada yang salah dengan obat yang dikembangkan Lin Yu sendiri? Ya, akui saja. Hidung merah mencibir, dan kemudian mengeluarkan tabung salep, yang mengenai Li Zhensheng dengan parah, dan berteriak dingin, lihat, apakah itu dibuat oleh pabrik farmasi Anda? Li Zhensheng memelototinya dengan marah, tetapi dia menahannya, membungkuk dan mengambil salep di tanah, dan melihat kata-kata pabrik farmasi Huiseng dan wajah pabrik berubah sedikit, itu memang pabrik farmasi mereka. Dia tahu tentang kerja sama Lin Yu dengan militer, tetapi dia tidak tahu isi spesifik dari kerja sama tersebut, apalagi obat itu hanya dijual ke militer, bukan keluar, jadi dia tidak bisa menahan panik saat ini. Tetapi karena kepercayaan pada Lin Yu, dia merasa bahwa obat yang diproduksi oleh Lin Yu sama sekali tidak mungkin salah, jadi dia bertanya dengan marah, bagaimana saya tahu jika obat Anda nyata? Mungkin itu adalah obat generik dari pabrik farmasi Huiseng kami. Ya. Ini sederhana, ayo kita ke biro inspeksi untuk memeriksanya. Kata hidung merah dengan kepala terangkat. Li Zhensheng melihat hidung, kepala dan dadanya yang merah, dan bersikeras dengan suara dingin, jika itu adalah obat dari pabrik farmasi kami, tidak akan ada masalah. Tidak masalah. Kalian masih tidak tahu malu, orang akan mati, tidak ada masalah. Begitu suara itu turun, hidung merah itu langsung berteriak kepada penonton di sekitar, ayo, semua orang besar datang dan lihat apa yang terjadi setelah kakak saya menggunakan salep hemostatik mereka. Berbicara tentang hidung merah, dia berjalan cepat ke pria yang tergeletak di tanah, membuka kakinya, dan segera memperlihatkan kaki yang berdarah, ada darah sekitar 10 cm di betis pria itu. Mulutnya penuh dengan nanah hitam dan merah serta darah,
dan ruam ungu merah di sekujur kaki, yang tampak mengejutkan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan gempar, mereka merasa kedinginan dan merinding. Lelaki berhidung merah itu berkata dengan dingin, "Saya melihatnya, kaki saudara saya menjadi seperti ini setelah menggunakan salep Anda. Itu dipotong dengan pisau. Itu bagus dengan salep Anda, dan seluruh kaki tidak berguna. Dan saya demam sejak pagi ini, tidak sadarkan diri. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengirimnya ke rumah sakit?" Li Zenseng bertanya dengan tenang. Hidung merah jelas sudah siap. Menghadapi pertanyaan Li Zenseng, dia tidak mengubah wajahnya, dan mencibir, "Pergi ke rumah sakit. Jika saudara laki-laki saya memiliki 3 kekurangan saat pergi ke rumah sakit, bukankah Anda akan meletakkan topi di kepala rumah sakit? Lebih baik kamu memberi kami penjelasan secepat mungkin, dan kita harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Jika kakakku meninggal di sini, dia akan mati di tangan Hui Sengtangmu. Aku akan memberimu kentut. Siapa tahu jika kamu menggunakan salep palsu lain untuk dengan sengaja membuat kita hidup kembali." Li Zenseng segera membalas dengan marah. "Oh, pasien ini terluka parah. Bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring di tanah?" Tiba-tiba ada seruan dari kerumunan, dan kemudian Wan Weiyun dengan cepat bergegas keluar dari kerumunan, berjalan ke arah pria yang terluka, memeriksa lukanya, lalu meletakkan tangan di pergelangan tangannya dengan sebuah wajah. Setelah berganti pakaian, dia buru-buru berkata pada hidung merah, "Adik, pasien ini dalam kondisi serius dan perlu dikirim ke rumah sakit tepat waktu." "Siapa kau ini?" Hidung merah itu menatap Wan Weiyun, dan berkata dengan tidak sabar, "Kau tahu kentut?" "Haha, adik kecil. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak tahu cara menontonnya, maka saya kira akan ada beberapa di Beijing." Wan Weiyun menegakkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, itu putra Qian Zitang, seorang dokter jenius, 10.000 dokter." "Ya, 10.000 dokter, saya juga berkonsultasi dengannya, dan keterampilan medisnya luar biasa." "Karena 10.000 dokter mengatakannya, pasti benar nak, cepat bawa adikmu ke rumah sakit." Penonton keramaian juga sudah mengenali Wan Weiyun. Bagaimanapun, tempat ini dulunya adalah kantor pusat Qian Zitang. Untuk membedakan Wan Weiyun dari Wan Siling, mereka secara khusus menyebut Wan Weiyun sebagai 10.000 dokter. "Ah, apakah kamu dokter terkenal Qian Tangtang?" Pria berhidung merah itu terkejut, berpura-pura sangat terkejut, dan kemudian gemetar, "Tapi ribuan dokter, keadilan adikku masih adil. Aku tidak memintanya. Hui Sengtang ini telah bermain-main dan tidak akan pernah mengakuinya. Adik kecil, bisakah kamu tunjukkan obat yang digunakan kakakmu?" Wan Weiyun buru-buru berkata, "Aku akan membantumu melihat apakah ada masalah. Mungkin kamu bersalah pada keluarga dan hidup kembali." Wan Weiyun berkata dengan putus asa, "Jelas tidak mungkin dianiaya, kakakku hanya menggunakan salep semacam ini," kata hidung merah, dan menyerahkan salep di tangannya kepada Wan Weiyun. Wan Weiyun memeras salep dengan jari-jarinya dan mengendusnya, lalu sedikit mengernyit, berpura-pura bingung dan berkata, "Tidak, salep ini sangat bagus, semuanya bahan obat Cina, tidak ada masalah." "Mustahil, mohon perhatikan baik-baik." Wajah hidung merah itu berubah, dan dia menjadi cemas. Ketika Li Zenseng melihat adegan ini, biksu kedua menjadi bingung. Ketika pertama kali melihat Wan Weiyun, dia mengira Wan Weiyun yang berkolusi dengan hidung merah untuk membuat masalah. Bagaimana Wan Weiyun tiba-tiba membantu Hui Sengtang berbicara naik? "Tidak apa-apa," Wan Weiyun berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba wajahnya berubah dan sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, "Oh, begitu, tabung salep ini berbau obat China untuk orang dengan konstitusi khusus sangat mudah menyebabkan alergi. Seharusnya tubuh kakakmu tidak cocok untuk digunakan." Wan Weiyun berkata sambil membalik salep dan bergumam, "Dalam keadaan normal, itu harus tertulis di kemasan."
Mengapa pabrik farmasi Huiseng tidak menulis apapun kali ini? Akan fatal melakukan ini. Kerumunan penonton menjadi gempar ketika mereka mendengar ini, dan mereka sangat marah. Oh, ini terlalu tidak bertanggung jawab. Apa kamu tidak mengerti tabu narkoba? Apa yang harus aku lakukan jika aku membunuh seseorang? Ya, sayang sekali, siapa yang berani membeli obat semacam ini? Sepertinya saya membeli obat dari pabrik farmasi Huiseng kemarin. Untungnya, saya tidak meminumnya. Saya membuangnya ketika saya kembali. Aku juga membelinya. Aku membelikannya untuk reputasi dokter. Saat itu, aku tidak menyangka ini akan terjadi, yang sangat menjengkelkan. Aku tidak bisa membeli obatnya lagi. Aku tidak bisa datang ke rumahnya untuk melihat apakah aku sakit. Mungkin aku akan memakannya suatu hari nanti. Saat Wan Weiyun mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Efek yang dia inginkan telah tercapai. Sia-sia pikirannya untuk mengatur pertunjukan yang begitu bagus. Pernahkah kamu dengar, apakah kamu masih keras kepala? Hidung merah tiba-tiba datang dalam momentum, menunggu Li Zhensheng, dan berkata dengan marah, aku ingin kamu kehilangan uang, dan He Jiarong akan pergi ke stasiun TV Beijing di depan seluruh kota. Minta maaf kepada Anda, atau Anda akan dituntut karena bangkrut di Huiseng Tang. Ya, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kerumunan penonton juga tiba-tiba kehabisan napas, dan mereka juga membenci perilaku berbahaya dari menjual obat palsu. Wajah Li Zhensheng memerah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meskipun dia menebak bahwa Wan Weiyun telah mendirikan sebuah biro, Wan Weiyun telah mengemukakan opini publik, dan tidak ada gunanya membiarkan dia menjelaskannya. Tuan Ho, mari kita tinggal beberapa hari lagi, bukan karena kita tidak menjamu dia dengan baik. Di kompleks keluarga Li, Lin Yu sekali lagi memberikan jarum ke Li Qianjue, mengemasi barang-barangnya dan siap untuk pergi. Dia telah tinggal di sini selama 4 atau 5 hari, dan pasien di Huiseng Tang mungkin menunggu dengan cemas. Tidak, Paman Li, bukankah tubuhku sudah sembuh? Jika aku tidak kembali, istriku akan menceraikanku. Lin Yu tersenyum, dan mengklik identitasnya sebagai suami lagi. Lewat sana, lewat situ. Jejak kehilangan melintas di mata Li Zhenbei, dan dia tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Tuan Ho, di masa depan, bisakah aku kembali ke Sengtang untuk sering bertemu denganmu? Li Qianying menggigit bibirnya dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja kamu bisa. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah memperhatikan dalam beberapa hari terakhir bahwa ketergantungan Li Qianying padanya semakin berat dan lebih berat, mungkin karena dia menyelamatkannya. Ingat, cuacanya dingin, kamu harus pakai lebih banyak pakaian, badanmu tidak bisa masuk angin. Lin Yu bertanya padanya, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Li Qianying mengangguk dan berdiri dengan linglung, melihat Lin Yu pergi jauh. Gadis bodoh, kembalilah ke rumah, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki berkah ini. Li Zhenbei tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menyinggung bahwa Li Qianying tidak cukup beruntung untuk menjadi istri Lin Yu. Mata Li Qianying penuh dengan kelembutan, dan dia melihat ke arah keberangkatan Lin Yu dan berbisik lembut, sudah menjadi berkah besar saya untuk bisa bertemu dengannya. Ketika Lin Yu tiba di Huiseng Tang, Hong Bitu dan yang lainnya sudah bertengkar, dan penonton yang banyak juga antusias dengannya. Banyak orang bahkan menyentuh plakat Huiseng Tang dengan menyentuh batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yu berteriak dengan marah ketika melihat adegan ini, dan diam-diam menambahkan napas batinnya. Sekelompok orang terkejut ketika mereka mendengarnya. Setelah melihat Lin Yu, mereka segera tenang. Tuan, Anda kembali. Li Zhensheng sangat gembira ketika dia melihat Lin Yu, seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat hidup. Dia bergegas, air mata kegembiraan mengalir keluar, dan suaminya akhirnya tahu bahwa dia ada di rumah.
Jika Anda tidak kembali, rumah itu akan dibongkar. Hei Jiarong, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu kura-kura dengan kepala menciut, sangat takut untuk bersembunyi. Hidung merah itu memelototi Lin Yu, penuh sarkasme. Ada apa? Lin Yu menatapnya dengan dingin, dan bertanya dengan tajam, Zenseng. Li Zenseng segera melaporkan situasinya kepada Lin Yu. Lin Yu mencibir dan melirik Wan Weiyun di balik hidung merahnya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyipitkan mata ke hidung merah dan bertanya, saudaraku, karena dia menggunakan pabrik farmasi Huiseng kami untuk menghentikan pendarahan. Obat bekas luka seperti ini. Lumayan, kata hidung merah dingin. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Lin Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Hidung merah itu segera melemparkan salep ke atas, dan berkata dengan dingin, lihat sendiri apakah itu dari pabrik farmasi Anda, saya mengerti bagaimana Anda menjelaskannya. Lin Yu mengambilnya dan melihat bahwa itu memang dibuat oleh pabrik farmasi sendiri. Dia mengangkat alisnya dan melirik Wan Weiyun dan hidung merah seperti orang idiot, dan memintanya untuk mengaku kentut, dua orang bodoh ini, aku tidak tahu akar dari obat ini. Apakah tidak ada di pasaran? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.